Bagaimana mencegah kejadian fatal pada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Pak Fakih, selamat siang. Selamat siang. Ya, dokter, ini kejadian fatal apa yang sering terjadi pada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri yang kemudian bisa berujung pada kematian, dokter? Ya, yang beresiko mengalami perburukan dan kemudian meningkatkan angka kematian di isoman itu sebenarnya pasien-pasien yang sejatinya tidak boleh dilakukan isoman. Dia seharusnya dilakukan perawatan di rumah sakit. Tetapi karena di rumah sakit pada saat kondisi sekarang ini penuh, ya, yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan kamar di rumah sakit, ya, terpaksa pulang dirawat sendiri di rumah. Padahal ini sebenarnya bukan kriteria isoman yang dimaksud dalam buku standar, bukan. Isoman yang buku standar itu hanya bagi yang OTG atau tanpa gejala dan gejala ringan. Kalau di atas gejala ringan itu sudah harus dapat perawatan. Tetapi fenomena sekarang karena overload di rumah sakit, maka banyak saudara kita yang sakit yang mestinya mendapatkan perawatan di rumah sakit tidak mendapatkan, terpaksa dirawat sendiri di rumah. Ini yang memang beresiko terjadi perburukan, kemudian bahkan meninggal. Dokter Fakih, dengan kondisi keterisian rumah sakit di berbagai tempat yang saat ini masih cukup tinggi begitu ya, ada tidak mungkin yang bisa dilakukan untuk mencegah pasien isoman ini meninggal dunia? Ya, kami sebenarnya sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan khususnya untuk mendorong segera dibentuk shelter-shelter perawatan tambahan. Karena kalau rumah sakit ini penuh, shelter dibuka, seperti kasus di awal tahun ya, Desember akhir tahun sampai Januari itu shelter-shelter dibuka. Sehingga yang tidak tertampung di rumah sakit itu akan ditampung di shelter. Dengan begitu, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit itu masih mendapatkan perawatan. Karena kalau mendapatkan perawatan kasus COVID ini, angka kesembuhannya sangat tinggi, tapi sebaliknya, kalau tidak mendapatkan perawatan atau terlambat dirawat, maka gampang terjadi perburukan dan bahkan gampang meninggal. Dokter, profil pasien isoman seperti apa yang memiliki kemungkinan lebih besar ya perburukan kondisi COVID-19? Ya, yang seperti saya katakan tadi, bahwa sebenarnya pasien-pasien yang tidak masuk kriteria di isoman. Sekali lagi, isoman itu seharusnya pada gejala ringan dan orang yang tanpa gejala. Itu yang menjadi sasaran bantuan obat Bapak Presiden. Nah, sehingga yang kriteria OTG dan ringan ini kalau cepat dirawat, dikasih obat selama isoman, apalagi kemudian mendapatkan pendampingan nakes, itu sangat tinggi angka kesembuhannya. Tetapi yang agak bermasalah, bagi yang seharusnya dirawat di rumah sakit tapi tidak dapat perawatan, dia terpaksa di rumah. Sebenarnya bukan masuk kriteria isoman ini, ya. Ini seharusnya di rumah sakit tapi terpaksa di rumah karena tidak mendapatkan perawatan. Ini yang berisiko. Dokter Fakih, ini mungkin pasien isoman tersebut memang awalnya ingin ke rumah sakit. Mungkin ada juga laporan yang mengatakan sebaliknya. Tapi kemudian ketika menuju ke rumah sakit, tapi kemudian mendapatkan kendala karena tidak ada kamar begitu ya. Apakah mungkin perlu ada syarat yang ketat begitu ya bagi pasien yang mungkin hendak melakukan isolasi mandiri begitu? Misalnya karena pasien yang khawatir masuk rumah sakit padahal kondisinya sebetulnya kategorinya sedang hingga berat. Bagaimana dokter? Ya, sekali lagi kriteria isoman yang benar itu adalah orang yang tanpa gejala atau gejala ringan. Gejala ringan ini ada gejala COVID seperti panas, batuk, pilek, tetapi tidak ada gejala gangguan napas, tidak ada gejala pneumonia. Kalau ada gejala gangguan napas, ya, misalnya sesak, saturasinya di bawah 94, ya, sekarang diturunkan karena rumah sakit Rami di bawah 90, itu sebenarnya tidak boleh di isoman, itu harus ke rumah sakit.
Nah, Oke. kalau dengan gejala yang sudah ada gangguan napas dan itu petunjuk ada pneumonia dilakukan isoman memang berisiko tinggi karena ini memerlukan perawatan alat-alat yang ada di rumah sakit yang tidak mungkin dilakukan selama isoman. Ini yang menyebabkan memang angka kematian yang dirawat di rumah ya itu menjadi tinggi. Baik, terima kasih Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Dr. Fakih.